semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan aku, Alivia Putri Ashifa, dengan NIM 1909268 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, kita akan berangkat dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MA beserta Ibu Rika Sartika MPD. Nah, jadi di semester ketiga ini aku mengontrak salah satu mata kuliah yang seru banget. Nama mata kuliahnya itu Pendidikan Resolusi Konflik. Nah, di mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik, aku bersama teman-teman yang lain belajar mengenai apa itu konflik, terus bagaimana faktor penyebabnya, kategori konflik yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir kita juga belajar mengenai bagaimana caranya memanage konflik, menghadapi konflik, juga menyelesaikan konflik itu sendiri. Jadi di pendidikan resolusi konflik ini tuh banyak banget manfaatnya yang bisa kita ambil selama pembelajaran berlangsung. Kayak contohnya tuh kelasnya interaktif, yang kedua dosennya tuh seru-seru banget, dan yang ketiga teman-temannya juga pada suportif. Nah, selain dari itu, manfaat yang bisa kita ambil adalah kan kita ini di pendidikan resolusi konflik membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, itu tuh bisa banget kita pakai untuk keperluan pribadi ataupun keperluan orang banyak. Kalau misalkan kita nanti terlibat konflik pribadi ataupun kita terlibat konflik dengan yang melibatkan orang banyak ataupun nanti di sekitar kita ada orang-orang yang berkonflik, itu tuh bisa banget diterapkan, juga dimanfaatkan dengan baik. Dan di video sekarang bakal ada 3 yang aku jawab untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Maka dari itu kita langsung aja check this out. Penyelesaian konflik itu kan ada 3, ada negosiasi, kemudian mediasi, dan arbitrasi. Sekarang kita harus tahu dulu nih, ketiganya tuh apa sih? Nah, jadi yang pertama itu ada negosiasi. Negosiasi merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, ataupun suatu proses di mana kedua belah pihak tersebut melakukan suatu perjanjian dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan negosiasi? Yang pertama adalah kedua belah pihak bertemu, dan yang kedua adalah mereka melakukan komitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pendapat dari masing-masing, dan yang terakhir adalah cari jalan tengahnya, kemudian membuat suatu perjanjian untuk tidak lagi terlibat konflik. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan mendatangkan pihak ketiga, tetapi pihak ketiganya tersebut tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan putusan. Langkah-langkah dalam melakukan mediasi adalah seperti yang pertama, yaitu pihak yang berkonflik bertemu, kemudian mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah, kemudian pihak memberikan pendapat dari masing-masing yang berkonflik, dan selanjutnya pihak yang ketiga ini memberikan alternatif bagaimana cara penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah dikembalikan lagi kepada pihak yang berkonflik untuk selanjutnya seperti apa, keputusan apa yang akan diambil dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga ada arbitrasi. Jadi arbitrasi ini merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan mendatangkan orang ketiga, yang orang ketiganya ini tuh memiliki kekuasaan untuk menentukan keputusan apa yang harus diambil sebagai hasil akhir dari penyelesaian konflik tersebut. Langkah-langkahnya seperti apa? Sama yang seperti yang nomor 2, yaitu pihak yang berkonflik bertemu, kemudian berkomitmen untuk membuat suatu penyelesaian. Yang ketiga adalah penyampaian pendapat, dan yang keempat yang menjadi pembedanya adalah pihak ketiga datang dan memberikan suatu keputusan bagaimana langkah apa yang harus mereka ambil dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang menjadi pembeda di antara ketiga-ketiganya ini adalah yang pertama, kalau misalkan negosiasi itu hanya pihak-pihak yang terlibat saja. Kalau misalkan di mediasi, ada pihak yang terlibat, kemudian mendatangkan juga pihak yang ketiga. Tetapi pihak ketiganya ini tidak memiliki kekuasaan atau otoriter terhadap penyelesaian suatu keputusan tersebut. Jadi penyelesaiannya dikembalikan lagi kepada pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya di arbitrasi. Di arbitrasi ini tuh ada pihak yang terlibat, kemudian ada pihak yang ketiga. Tapi pihak ketiganya ini memiliki wewenang dalam menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Seperti itu.
Segitu dulu untuk video kali ini. Semoga videonya memberikan banyak manfaat untuk sekitar. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya Alivia Putri Asyifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.